dalam hal ini mungkin tadi ya, mengurus keluarga, ya. Nah, untuk pendahuluan Bapak Ibu, kita semua tahu nggih, guru nggih, guru merupakan suatu profesi yang mulia, ya. Nah, guru di sini bisa menjadi, mmm, suatu perantara ya, atau agen pembelajaran yang dituntut memiliki beberapa kompetensi. Di antaranya adalah kompetensi pedagogik ya, kompetensi sosial, kompetensi pribadi ya, maupun kompetensi profesional. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan fokus kepada kompetensi pedagogik, yaitu bagaimanakah mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, dalam hal ini apa sih gitu ya yang termasuk kompetensi dari pedagogik di sini. Nah, jadi mmm, bagaimanakah kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik, kemudian bagaimanakah kita bisa menyusun perancangan ya, dan juga bagaimanakah kita bisa melaksanakan suatu proses pembelajaran dan sampai akhirnya kita mampu memberikan evaluasi terhadap hasil belajar para siswa tersebut. Ya. Nah, fokus dari topik kegiatan yaitu salah satu dari kompetensi pedagogik, yaitu bagaimanakah kita itu bisa menyelenggarakan suatu sistem penilaian nggih, ataupun evaluasi dari proses belajar dan juga hasil dari belajar anak didik kita. Kemudian kita berlatar belakang hal tersebut ya, kita selalu senantiasa berusaha untuk selalu lebih baik lagi ya, selalu berusaha memperbaiki ya hal-hal yang mungkin sebelumnya masih, terdapat mungkin kesalahpahaman ya, ataupun, kita selalu mengupdate ya ilmu maupun pengetahuan ataupun kompetensi ya, terkhusus pada pagi hari ini yaitu pembuatan soal ya, agar hasil belajar itu bisa menunjukkan kondisi atau kemampuan akademik siswa yang sebenarnya. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama kita mengetahui dari prinsip penilaian, kemudian yang kedua bagaimanakah kita mengetahui tingkatan kognitif ya dalam taksonomi Bloom untuk pembuatan soal ujian, kemudian mengetahui prinsip pembuatan soal yang terstandar. Nah, agar kita itu ya bisa menyusun soal itu sebaik mungkin, maka kita harus mengetahui beberapa prinsip penilaian. Nah, di sini saya menuliskan ada 3. Yang pertama yaitu valid, kemudian reliable, kemudian feasible. Nah, valid di sini kita bisa mengukur kemampuan mahasiswa, tentu soal-soal yang kita ujikan itu harus berdasarkan kompetensi yang ada ya. Jadi misalkan nanti siswa tingkat SD ya, siswa tingkat SMP ataupun siswa tingkat SMA dan juga tingkat kuliah, tentu nanti di situ memiliki target ya, target kompetensi yang harus dicapai itu berbeda-beda ya. Misalkan pada saat TK dia harus mulai belajar untuk bisa membaca dan menulis gitu ya, sehingga adik-adik TK tadi bisa masuk ke SD ya, bisa diterima di SD dengan pembelajaran bekal dasar, yaitu bisa hitung-hitungan yang sifatnya itu sederhana dan juga bisa sedikit membaca. Nah, lalu bagaimanakah kita itu bisa mewujudkan kompetensi yang kita harapkan, nggih, baik kompetensi dari tingkat, pengetahuan ya atau knowledge, ataupun kompetensi terhadap keterampilan. Nah, tentu Bapak Ibu semua di sini memiliki, semacam rancangan pembelajaran, mungkin sering disebut sebagai bisa rancangan pembelajaran semester atau RPS, kemudian nama lainnya juga bisa silabus gitu ya, silabus dari mata pelajaran tertentu ya. Nah, di situ tentu mengandung tujuan dari pembelajaran mahasiswa. Apa sih tujuan dari
suatu siswa itu belajar terkait misalkan terkait apa ya, topik biologi apa ya, biologi reproduksi misalkan. Nah, tentu Bapak Ibu di situ pada saat menyampaikan materi ya kepada siswa-siswa, di situ Bapak Ibu menyebutkan tujuan belajar dari siswa ya atau anak didik. Nah, lalu setelah itu tahapan selanjutnya pada saat setelah memberikan perkuliahan ya ataupun istilahnya mengajar begitu, pada saat kita nanti menjelang ujian ya, itu kita memberikan suatu blueprint ya. Jadi cetak biru ya atau bisa disebut semacam kisi-kisi begitu ya, agar proses dari soal yang kita susun ya itu selalu bisa mengacu kepada kompetensi dan juga tujuan belajar. Nah, pada akhirnya kita nanti akan menyusun soal. Oke. Ya, nah dikatakan sesuatu apa ya pengukuran ya atau soal itu valid ya. Yang pertama tentu nilai ya, nilai-nilai yang apa pengukurannya itu kita sebisa mungkin itu bisa mewakili ya, bisa representatif terhadap materi-materi yang kita ajarkan ya. Sehingga memang kita usahakan kita selalu berpegang kepada tujuan pembelajaran maupun blueprint. Kemudian kriteria yang kedua untuk tingkat valid ya itu adalah bagaimanakah teknik ya berdasarkan sifat dari isi kontennya ya. Lalu kita menekankan pada konsep isi alami dari materi. Kemudian yang ketiga itu ada phase ya, yaitu kita bisa memberikan suatu pengukuran ya apa yang seharusnya diukur. Nah, sebetulnya konsep di sini ya baik itu konten kemudian konstruk ataupun phase ya semua ini tetap kita mengacu kepada tujuan pembelajaran dan juga blueprint ya. Jadi apapun yang kita ukur ya itu seharusnya memang terkait hal-hal yang kita sampaikan ya sudah kita berikan materi kepada para siswa. Jadi kadang ada ya mungkin ada juga materi soal yang mungkin tidak sengaja dibuat tetapi ternyata itu tidak ada di apa ya buku yang menjadi pegangan bagi siswa gitu ya. Meskipun bukunya itu sebetulnya kalau kita belajar itu tidak hanya dari satu buku ya, tetapi bisa dari berbagai sumber. Ya, hanya saja mungkin Bapak Ibu juga pernah ya, misalkan oh materi-materi soal kemarin itu kok tidak ada di buku ya, misalkan ya. Mungkin ada pernah ya, misalkan ada yang protes ya atau konfirmasi dari orang tua mungkin seperti itu ya atau dari siswa. Ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu reliable, yaitu bagaimanakah kita bisa secara konsisten ya itu bisa memberikan dari nilai ya. Yaitu apakah kita harus lembur ya, apakah nanti kita memberikan penilaian itu dengan cara membandingkan ya untuk dua pemeriksa atau dua penilai yang berbeda ya, ataupun bisa juga kita dengan kondisi pengujian yang berbeda. Misalkan nanti di tempat satu kita uji dengan soal A, di tempat B kita juga uji dengan soal A. Kemudian kita bisa membandingkan ya apakah soal-soal tadi memang betul-betul bisa mewakili hasil fakta ya tingkat keberhasilan siswa ya. Jadi kalau kita pengen tahu soal ini benar-benar reliable atau tidaknya ya salah satu atau caranya yaitu kita dengan menguji di berbeda tempat gitu ya. Kemudian
prinsip yang ketiga yaitu feasible, yaitu mampu untuk kita laksanakan. Nah, mampu di sini terkait dari segi kita sebagai penyelenggara, ya, apakah mampu sih kita itu memberikan soal-soal dalam bentuk misalkan nih ya, ada multiple choice ya, soal pilihan berganda ya, ataukah nanti kita memberikan soal dalam bentuk esai ya, ataukah di masa pandemik ini memungkinkan enggak kita itu memberikan eh, ujian ya dengan cara misalkan mahasiswa murid-murid itu pada saat nanti mengerjakan kita juga sambil pengawasan nih melalui MS Zoom ya, MS Team misalkan. Ya, memungkinkan atau tidaknya gitu. Kemudian pembelajaran media yang lain ya untuk ujian mungkin dari SMA 3 sendiri sudah memiliki platform ya. Kalau di UNY untuk assessment ya atau penilaian hasil belajar mahasiswa itu menggunakan MyClass ya. Jadi tetapi kalau dari UMY di masa pandemik ini kita usahakan kita selalu mengadakan pengawasan juga secara langsung ya. Jadi mahasiswa itu live menyalakan kamera. Ya. Kemudian nah, terkait dari feasible ini tentu kalau kita sudah mampu melaksanakan, selanjutnya kita juga harus bisa ataupun bertanggung jawab ya untuk mengoreksi dari hasil pekerjaan siswa tersebut. Ya. Kemudian bagaimanakah ya penyusunan dari tujuan belajar? Nah, tujuan belajar di sini kita mengacu di level kognitif dari Bloom ya. Jadi ada beberapa tingkat kompetensi mulai dari apakah kita itu cukup mengingat saja ya, ataukah cukup recall, ataukah nanti perlu analisis ya, apakah kita perlu mengevaluasi maupun apakah murid-murid itu perlu lebih kreatif lagi begitu ya. Nah, di sini nanti akan ada level kompetensi menurut Bloom. Kemudian nah, setelah kita susun ya tujuan belajar, maka siswa itu akan mengalami proses belajar yang selanjutnya nanti akan kita adakan penilaian. Nah, di sini ya untuk ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, jadi yang tingkat paling rendah yaitu level kompetensi C1 yaitu mengingat, kemudian yang C kedua memahami, yang C ketiga mengaplikasikan, kemudian C4 menganalisis, kemudian C5 itu mengevaluasi, kemudian yang C6 yaitu menciptakan. Nah, seringkali kita memberikan soal-soal ya, membuat soal-soal kepada siswa kita, biasanya nanti tergantung target tujuan kompetensi yang kita inginkan kepada para siswa tersebut ya. Apakah nanti kita hanya pengen tahu nih bagaimanakah apakah mahasiswa bisa memahami atau tidak, berarti nanti soal kita buat level kompetensinya C2 ya. Kemudian kalau hanya level mengingat ya misalkan C1 ya. Nah, umumnya ini nanti kita gunakan soal-soal yang tipenya itu kalau mengingat berarti bisa kita gunakan opsi benar atau salah ya. Kemudian bisa juga nanti esai tetapi yang jawaban singkat ya. Seperti itu dan lain-lain. Ya. Kemudian ini ada beberapa istilahnya tips begitu ya, bagaimanakah kita itu bisa ya membuat soal ujian yang baik dan benar. Yang pertama, pembuatan soal tentu kita harus mengacu pada materi yang diujikan ya. Tentukan jenis pertanyaannya, apakah kita akan menggunakan tipe pertanyaan yang sifatnya tes objektif ataupun esai. Ya,
Selanjutnya kita buat kisi-kisi dari materi, ya. Kemudian kita menyusun soal, itu juga harus mewakili setiap materi secara merata. Jadi misalkan dalam satu semester ya, biasanya nanti mungkin dibagi ujian tengah semester dan ujian akhir. Nah, di situ kita sudah menghitung berapakah jumlah topik yang ada di materi itu ya, kemudian nanti kita bagi distribusi soalnya itu secara merata. Ya, sehingga siswa yang mempelajari semua materi itu bisa rata semua ya. Jadi kita juga bisa memberikan keadilan gitu ya bagi yang mereka itu sudah belajar semua. Kemudian setelah kita nanti membuat soal, jangan lupa soal itu kita cek kembali ya. Kemudian kita cocokkan juga dengan kunci jawaban ya, dan juga kita cek, kita tentukan apakah nanti skornya itu mau diberi model. Kalau benar berarti nilainya 1, dikasih 1 misalkan ya, kemudian kalau salah nanti 0 ya. Kemudian misalkan nih kalau jenis soal esai, kalau multiple choice tentu kita gampang ya karena hanya ada satu kunci jawaban. Kemudian kalau esai, nah esai di sini Bapak Ibu mungkin harus memikirkan berapa sih kriteria skor maksimal yang harus saya berikan. Misalkan si A itu menjawab lengkap ya sesuai dengan jawaban yang betul ya, itu kita kasih skor 100. Tetapi misalkan nih ada siswa yang menjawab betul tetapi sebetulnya secara isi tidak begitu lengkap. Ya, nanti Bapak Ibu misalkan mau memberi dia nilai 80 ya. Terus nanti misalkan nih sebutkan 5 ya. 5 hal gitu ya. Jadi jawabannya ada 5. Kalau dia nanti menjawab benarnya hanya 1, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan poin 20 ya, dan seterusnya. Kemudian yang B, kita harus mengetahui kaidah-kaidah dari penyusunan soal. Nah, untuk penyusunan soal ini nanti akan ada 2 jenis ya, apakah soalnya itu multiple choice ya, ataukah nanti soalnya itu uraian atau esai. Nah, jadi di sini saya menuliskan ada beberapa hal ya, Bapak Ibu, untuk soal berganda di sini rumuskan soal secara tegas ya. Kemudian jangan membuat soal dengan pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya negatif. Kemudian panjang dari setiap opsi jawaban sebaiknya sama. Kemudian butir-butir materi soal itu jangan tergantung pada jawaban soal yang sebelumnya. Karena ini nanti akan sangat merugikan siswa ya. Sekali dia menjawab nomor 1 itu salah, misalkan nomor 2 tadi nanti tergantung dari nomor 1, nah maka ini akan merugikan para siswa. Kemudian Bapak Ibu silakan menghindari ya opsi yang ada tulisan semua jawaban salah, semua jawaban benar, ya itu tidak boleh. Kemudian jika soal berbentuk uraian, ya, maka ini nanti yang terpenting itu sesuai dengan indikator dari kisi-kisi soal, ya. Kemudian kita sebisa mungkin kalimat yang kita susun itu tidak menimbulkan penafsiran ganda, ya, atau tidak multitafsir. Ya. Kemudian gunakanlah kata tanya. Ya. Misalkan bisa menggunakan perintah jelaskan, ya. Kemudian tuliskan, ya. Kemudian bisa juga uraikan ya, kemudian bisa juga kapan, kemudian bagaimana, kenapa, ya dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu membuat petunjuk ya, bagaimanakah cara pengerjaan soalnya ya, jadi agar siswa bisa lebih tahu apakah soalnya ini saya harus memilih salah satu ya.
ataukah soalnya itu harus kita jawab dengan IC ya. Kemudian terkait IC di sini mungkin, mmm, saya ya biasanya kalau kepada mahasiswa itu selalu membuat peraturan begini, karena soalnya IC ya, jadi kita kan khawatir, maaf jadi sering suudzon ya kepada mahasiswa. Jadi, karena kita tujuannya pengen hasil itu benar-benar objektif, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi apabila soalnya itu berupa isian pendek ya, kemudian, esai ataupun multiple choice, tetapi mereka itu menggunakan ballpoint nggih, menggunakan ballpoint untuk menulis jawaban di suatu lembar kertas, maka kami selalu membuat peraturan jawaban hanya satu kali tulis, ya. Jawaban hanya satu kali tulis, tidak boleh diganti. Apabila nanti diganti, maka jawaban itu nanti akan kami anggap salah. Karena apa? Karena, kita ya sebagai penyelenggara ingin mendapatkan hasil yang objektif. Nah, kalau misalkan nih, tadi adik-adik, mahasiswa ataupun siswa sudah menjawab nomor satu katakanlah D. Tetapi ternyata, eee, dia berubah pikiran ya, entah berubah pikiran karena diri sendiri ya, ataupun nanti melirik punya jawaban temannya ya, sehingga dia nanti akan mencoret atau mengganti. Ya, jadi memang, eee eee, apa ya, jadi yang penting memang kita sampaikan dulu di awal bahwa ada kesepakatan tersebut ya. Jadi nanti para murid, siswa maupun mahasiswa dalam mengerjakan itu selalu, hati-hati ya dan juga cermat, begitu. Nanti biasanya akan terlihat ya siswa yang siap dan juga siswa yang tidak. Kemudian tips yang ketiga, kita harus selalu memperhatikan syarat untuk penyusunan soal ya. Soal-soal harus dibuat berdasarkan materi ya atau konsep yang sudah diajarkan. Tadi sudah saya jelaskan singgung sedikit di depan ya. Kemudian, eee, kita harus tahu ya kalau kita memakai, pilihan ganda baik itu A, B, C, D, E ya ataupun benar atau salah ya. Kemudian kita memakai soal IC ya, tentu akan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian kita harus juga memahami, soal tersebut ya, eee, berhubungan langsung ya dengan penilaian. Ya ini nyambung ya Bapak Ibu. Ya berhubungan langsung dengan penilaian sehingga evaluasi yang objektif terhadap kegiatan pembelajaran itu dapat terpenuhi ya. Artinya, kita memberikan soal tadi ya memang berkaitan gitu ya dengan topik yang, kita ajarkan, ya atau sesuai dengan konten atau isi. Kemudian, nah ini kita masuk ke contoh untuk format, pembagian dari format butir soal. Jadi nanti akan ada 2 yaitu tes objektif dan juga tes esai. Nah, untuk tes objektif di sini dicontohkan bisa benar atau salah, kemudian bisa menjodohkan, kemudian bisa pilihan ganda. Kemudian yang soal esai, di sini pertanyaan bisa sesuai pertanyaan uraian terbuka ya atau pertanyaan uraian tertutup. Kemudian jawabannya boleh jawaban singkat ataupun jawaban panjang ya atau isian. Kemudian, ini saya masuk yang tes esai terlebih dahulu ya karena, materi dari PowerPoint ini yang banyak disampaikan nanti yang materi MCQ. Karena, eee, kalau secara praktek nggih, dari segi kemudahan, kita lebih mudah untuk membuat pertanyaan esai dibandingkan pertanyaan yang sifatnya multiple choice, ya. Karena kalau esai, kita tinggal tulis aja nih apa yang kita mau, kompetensi yang mereka yang kita harapkan dari mereka, ya. Di sini pertanyaan yang kita gunakan tentu menggunakan kata atau kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya atau tanda perintah. Ya, misalkan nanti bagaimanakah, kemudian apakah, kapan peristiwa bisa terjadi ya, kemudian tuliskan dan jelaskan dan lain sebagainya.
Nah, lalu untuk selanjutnya kita masuk ke yang tes pilihan atau objektif. Yang pertama adalah tes benar salah. Nah, di sini butir soal itu biasanya berupa pernyataan ya yang disertai jawabannya ya. Di mana dia nanti akan menyatakan apakah jawaban itu benar atau salah ya, ataukah kita setuju atau tidak setuju ya, baik atau tidak baik ya. Nah, untuk soal tipe ini yaitu cocok untuk kita pengen tahu ya, pengetahuan mahasiswa itu atau pengetahuan dari murid-murid itu sampai mana sih pemahamannya, ya. Kemudian untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang miskonsepsi yang secara umum, kemudian di sini konsep dengan 2 respon yang logis, ya. Artinya konsep 2 hal ini ya hanya bisa benar ataupun salah, ya. Kemudian keunggulannya nanti mudah dikonstruksi, kemudian mudah diberikan penilaian, ya kita tinggal ngitung benar atau salahnya. Kemudian alat yang baik ya untuk mengukur fakta dan hasil belajar secara langsung, terutama yang berkaitan dengan ingatan. Digunakan untuk mengetes reaksi sebab akibat ya atau miskonsepsi yang terjadi. Kelemahannya di sini kita mungkin sulit ya, sulit membedakan apakah mahasiswa atau siswa tadi paham terhadap materi atau tidak ya. Karena di sini seperti semacam tebak-tebakan gitu ya. Jadi para murid-murid itu ya hanya memiliki 2 pilihan ya, kalau nggak benar yang salah gitu ya. Sehingga kemungkinan untuk hanya mereka menebak jawaban ya itu sangat besar. Nanti berbeda dengan kalau multiple choice kan kita tahu mereka paham atau tidaknya. Kemudian kita masuk ke MCQ ya atau multiple choice question. Nah, di sini butir soal pilihan ganda ini opsi jawaban apabila lebih dari 2 ya. Biasanya bisa berkisar antara 4 atau 5, tergantung dari aturan ya. Tergantung dari aturan masing-masing yang dipakai di lingkungan sekolah. Nah, di sini nanti akan ada 2 bagian, yaitu bagian pertanyaan ya dan juga bagian dari pilihan gitu ya, pilihan jawaban atau opsi. Kemudian model soal berikut ya bisa kita pakai ya kalau kita ingin mengetahui tingkat pemahaman dari murid-murid pada tingkat atau level belum tadi ya, yaitu dari aplikasi, kemudian mampu mensintesis, mampu menganalisis, maupun mampu mengevaluasi dari isi pertanyaannya. Kemudian di sini ya kalau kita ya misalkan kalau terdapat 3 bagian di sini ya, yang pertama adalah stem cell atau vignette, kemudian yang kedua adalah pertanyaan atau lead in, kemudian yang ketiga adalah opsi jawaban. Nah, untuk ketiga kerangka di sini ya, ini lebih sering kita gunakan apabila Bapak Ibu membuat soal itu dalam bentuk narasi cerita. Ya, kalau slide yang sebelumnya ini tadi kan terdiri dari 2 pilihan, itu pertanyaan, jadi to the point ya, pertanyaannya misalkan di manakah ibu kota eh, Indonesia misalkan ya. Ya, itu tidak perlu narasi. Ya, itu sehingga hanya terdiri 2 bagian. Kalau yang di sini contoh MCQ lain ya, menurut Amin dan Cahyaningrum di sini, soal MCQ yang berbentuk narasi nanti akan ada 3 bagian. Yang pertama adalah stem cell, vignette atau narasi. Yang kedua adalah pertanyaan lead in. Yang ketiga adalah opsi jawaban. Nah, untuk ketiga hal ini nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kita melihat yang bagian kanan. Nah, untuk konsep dari multiple choice question ini tentu kita eh, harus memperhatikan ya, memperhatikan terhadap bagaimanakah apa yang kita nilai sih kepada mahasiswa itu, ya. Apakah kita pengen menilai dari tingkat pengetahuan atau kognitif? Apakah kita pengen tahu ya, pengen tahu
sampai level bagaimanakah dia bisa mengetahui, ya. Kalau di sini ini lebih ke arah misalkan bagaimanakah proses kipas angin dapat bergerak, misalkan begitu nggih. Kemudian kita memperhatikan apa sih kepentingannya ya untuk MCQ ini ya biasanya kita gunakan untuk tes-tes yang sifatnya itu sumatif ya. Kemudian seberapa validkah gitu ya untuk soal-soal MCQ ya tentu dia kevalitannya tadi lebih tinggi ya dibanding memang soal yang dalam step benar atau salah tadi ya ataupun soal-soal yang menjodohkan. Kemudian reliable-nya juga lebih tinggi ya. Jadi kita lebih yakin terhadap kemampuan dari siswa ya apabila kita uji dengan menggunakan soal MCQ. Kemudian berikut kaidah pembuatan soal MCQ yang baik dan terstandar. Nah, di sini ya karena memang background saya di bidang kedokteran ya, ini yang biasa kita gunakan ya acuan untuk pembuatan soal ujian MCQ. Tapi saya rasa secara prinsip ya untuk seluruh aspek ataupun tingkatan itu sama ya. Jadi yang pertama nanti yakin bahwa soal tersebut ya jawabannya tidak bisa istilahnya tuh hanya ditebak gitu ya. Ya, jadi harus melihat pilihan jawaban ya dan juga harus memperhatikan dari soalnya. Ya, jadi tidak bisa mereka itu memilih jawaban yang benar hanya dengan apa ya, nebak saja ya, hanya dengan acak. Ya, kemudian yang kedua, nah, data atau informasi ya, apabila kita itu menyusun pertanyaan dengan menggunakan narasi, ya, maka narasi itu harus secara betul ya kita cantumkan di narasi, di mana nanti pertanyaan yang kita susun harus apa ya, harus mensiratkan menanyakan isi yang ada di vignette. Kemudian kita hindari juga informasi yang berlebihan. Kemudian yang keempat, hindari soal-soal yang bersifat menjebak ya dan terlalu kompleks. Kemudian gunakan pilihan jawaban ya yang secara susunan itu konsisten dan juga logis. Ya, hindari kata-kata yang sifatnya absolut ya seperti selalu, tidak pernah, kemudian sering, kadang-kadang ya dan lain-lain. Kemudian hindari kalimat yang mengandung frase negatif. Ya, misalkan kecuali, tidak, bukan, ya itu sebisa mungkin kita hindari. Fokuskan soal pada konsep-konsep yang penting dan hindari hanya menguji kemampuan yang mengingat fakta. Jadi sarannya di sini memang tingkatnya itu sudah masuk ke analisis. Kemudian fokuskan soal-soal tersebut pada kasus-kasus yang sering terjadi, ya, ataupun mungkin pengalaman-pengalaman yang muncul di masyarakat, ya. Kemudian setiap soal, ya, menilai aplikasi pengetahuan, ya, tidak hanya menguji daya ingat saja, ya. Kemudian yang ke-11, setiap soal tidak terlalu menekankan aspek yang terlalu detail ya. Ya, dari siswa tadi misalkan yang apa, yang ditanyakan yang terlalu kecil-kecil gitu ya. Kemudian yang terakhir, setiap soal lebih baik menekankan pada pertanyaan mengenai pengambilan, kasusnya gitu ya. Kalau di kedokteran seperti itu, kalau di, non kedokteran tentu bisa mengambil contoh-contoh kasus real yang ada di masyarakat, misalkan untuk lebih mudah memahami siswa ya dalam memahami target dari pembelajaran. Kemudian struktur atau anatomi soal MCQ ya, di sini ada narasi kasus ya, narasi cerita, kemudian ada pertanyaan ya, dan juga nanti ada opsi jawaban.
Kemudian bagaimanakah panduan atau kaidah penyusunan narasi ya atau stem cell soal yang baik. Nah, yang pertama untuk narasi yaitu deskripsi narasi baik dari suatu cerita ya ataupun mungkin cerita bersejarah gitu ya. Nah, itu mewakili kasus-kasus yang sifatnya itu fakta atau nyata ya. Kemudian kita fokuskan ya pada prinsip yang memang harus dimengerti oleh para siswa atau murid ya. Jadi tidak hanya bersifat hafalan. Kemudian tidak menjebak ya dan tidak terlalu rumit ya. Kemudian panjangnya narasi tadi, fitnya tadi cukup sesuai kebutuhan ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Pastikan vignette-nya tadi berfungsi ya. Artinya apa sih? Jadi memang eh, pertanyaan yang kita sampaikan ya itu memang dia harus membaca vignette-nya secara lengkap, ya. Jadi jangan sampai kita sudah membuat narasi pertanyaan, bukan narasi pertanyaan ya, kita sudah membuat vignette atau narasi panjang lebar, kemudian kan kita bertanya nih, ya misalkan ada suatu cerita cerita anak-anak mungkin studi banding atau studi tour ya ke Bali ya. Di situ nanti ada kita ceritakan waktunya, tanggal, dan jam misalkan. Kemudian pertanyaan kita tentu yang ada di situ ya, misalkan kapan study tour itu dilaksanakan, ya. Nah, jadi eh, antara vignette dan pertanyaan ya itu memang berhubungan ya. Jadi kalau narasi atau vignette tadi kita hilangkan, kita tadi cuman ada kapan peristiwa itu terjadi misalkan. Tetapi kan tidak ada vignette, maka nanti pertanyaannya ya tidak bisa kita jawab. Kemudian kaidah dari lead in ya atau pertanyaan yang baik ya. Di sini gunakan kalimat tanya ya, diawali kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Ya, hindari menanyakan yang bersifat opini. Kemudian pastikan memang pertanyaannya tadi mengacu pada isi dari narasi. Kemudian hindari kata kecuali, hindari kata bukan, hindari kata tidak. Ya, kadang-kadang kan gini. Berikut ini manakah yang bukan merupakan ciri-ciri dari penyebutan vegetatif. Misalkan gitu ya. Atau berikut ini manakah yang merupakan manakah yang bukan merupakan ciri-ciri vegetatif. Ya. Berikut ini ciri-ciri vegetatif yang benar. Kecuali. Nah, sebisa mungkin kita menghindari kalimat yang negatif tadi. Kemudian kaidah opsi jawaban yang baik yaitu jelas dan singkat, kemudian homogen. Nah, homogen di sini jadi antara opsi A, B, C, D, E itu setopik ya. Diusahakan setopik. Misalkan apa ya, saya contoh kalau untuk SMA misalkan gini, bagaimanakah cara proses perkawinan bunga sepatu misalkan ya. Nah, di situ opsi yang kita berikan tentu opsinya itu semua cara perkembangbiakan ya. Jadi bukan bukan asal yang penting ada A, B, C, D, E, tetapi yang satu terkait opsi jawabannya itu seksual, aseksual, ya, biji, atau nanti cangkok gitu ya. Tahu-tahu yang satu itu nanti menyebutkan opsinya itu bukan terkait cara perkembangbiakan, ya. Nah, itu yang disebut sebagai homogen. Jadi harus seragam. Jadi satu topik itu. Kemudian panjang dari kalimat opsi jawaban usahakan hampir sama, ya. Baik jawaban yang salah maupun yang benar itu usahakan panjangnya itu hampir sama, gitu ya. Jangan terlalu jauh jaraknya. Misalkan terlalu pendek, terus yang kuncinya nanti terlalu panjang misalkan, atau sebaliknya. Kemudian hindari opsi jawaban yang salah. Kemudian kita juga hindari
ya, kata-kata yang bersifat absolut ya, misalkan selalu, tidak pernah, sering, kadang-kadang gitu. Kemudian, nah, kita harus menghindari opsi jawaban yang mengandung kata-kata atau kalimat yang sudah ada di skenario atau ada di narasi, ya. Kemudian urutan yang tidak sistematis. Nah, terutama untuk poin ini adalah poin opsi jawaban yang berisi suatu nilai angka, ya. Nah, kalau soal kita itu bertanya terkait berapakah kadar kadar apa ya, HB, misalkan kadar hemoglobin. Nah, itu pilihan jawabannya silakan dimulai dari huruf paling kecil menuju huruf paling angka paling kecil menuju angka paling besar, ya. Jadi, opsinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, kita tidak boleh menggunakan kalimat bukan salah satu di atas, ya. Kemudian slide berikut ini yaitu tentang bagaimanakah contoh kesalahan-kesalahan di dalam membuat soal MCQ. Ya, jadi ada test wiseness, kemudian ada irrelevant difficulty. Jadi test wiseness ini mereka bisa menjawab karena mereka pintar menebak. Jadi bukan karena mereka menguasai. Kemudian untuk irrelevant difficulty yaitu sulit menjawab karena struktur soal tersebut ya tidak baik ya, bukan karena materinya yang sulit. Nah, untuk tes business ini nanti ada beberapa contoh di slide-slide berikutnya, yaitu tentang grammatical cues, ya, logical cues, kemudian istilah istilah yang sifatnya absolut, ya, jawaban benar yang panjang, pengulangan kata dari narasi kasus, ya, dari narasi tadi ke opsi jawaban, kemudian ada konvergensi soal. Kemudian irrelevant difficulty, bahwa opsi jawaban tadi mungkin terlalu panjang, terlalu rumit, atau terlalu kompleks. Apabila jawaban berupa angka, maka ternyata tidak urut, gitu ya. Nah, maka yang benar adalah harus urut dari terkecil menuju terbesar. Kemudian opsi jawaban unsur, frekuensi, kejadian, ya. Jadi jangan sampai menimbulkan banyak penafsiran yang lebih dari satu ya. Kemudian opsi jawaban tidak paralel, tidak logis ya. Kemudian bukan salah satu di atas ya. Kemudian stem soal itu panjang, sulit dan kompleks. Ya, nah kita masuk ke contoh-contohnya, Bapak Ibu. Nah, untuk contoh soal di sini ya, grammatical cues di sini kita ada opsi bahwa misalkan yang A dan C ya. Ini kan berbeda ya. Jadi maaf ya, saya memakai contoh di soal kesehatan, ya. Ini saya ambil dari komite bersama ya ujian kompetensi dokter Indonesia, ya. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu bahwa untuk opsi jawaban ini yang A itu tentang pemeriksaan cairan cerebrospinal, jadi cairan yang ada di otak. Kemudian yang B yaitu tentang obat ya ataupun vitamin, misalkan glukosa dengan vitamin B. Kemudian yang C adalah CT scan kepala, berarti cara pemeriksaan. Kemudian yang D adalah obat yaitu phenytoin. Kemudian yang E adalah diazepam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah langkah pertama adalah manajemen, ya, yang diberikan secara intravena. Otomatis, ya, kalau kita memberikan manajemen, otomatis kan kita memberikan suatu obat begitu ya. Nah, atau apa ya, ya semacam obat. Nah, kalau A dan C di sini berarti ya itu pasti dia tidak akan memilih jawaban itu. Karena apa? A dan C itu adalah pemeriksaan penunjang. Ya. Jadi sedangkan pertanyaan yang di sini adalah yang diberikan secara intravena, yang diberikan secara suntik masuk ke pembuluh darah. Ya. Nah, tentu di sini
mahasiswa tidak akan memilih yang A atau C, karena A atau C tadi itu terkait pemeriksaan penunjang. Ya, jadi dari opsi jawaban di sini, nah ini dikatakan bahwa jawabannya itu tadi tidak homogen. Ya, ini sekalian ya Bapak Ibu untuk penjelasan bagaimana kok opsi jawaban yang homogen. Nah, seharusnya yang A sama C itu harusnya soalnya itu maaf kok soal jawabannya itu juga terkait dengan obat-obatan semua. Ya, misalkan yang ini tadi kan fenitoin, diazepam, ya, glukosa dengan vitamin B1 misalkan, otomatis yang A misalkan kita isi aja, misalkan amoxicillin ya, kemudian yang C nanti yang Bapak Ibu kenal mungkin paracetamol gitu ya. Jadi opsi jawaban A sampai dengan E itu harus seragam ya. Kalau obat ya obat semua. Ya, tidak boleh obat terus ada pemeriksaan fisik ya, kemudian ada juga pemeriksaan penunjang. Ya, itu tidak boleh. Kemudian yang logical cues ya di sini bahwa contoh di sini ya kejahatan adalah, nah di situ nanti sebagian opsi jawaban itu sudah akan terlihat ya, sudah langsung akan terlihat di kemungkinan dari opsi jawaban. Ya. Berarti mana nih Bapak Ibu? Kan kejahatan adalah berarti kan definisi ya. Berarti kemungkinan jawabannya Bapak Ibu akan memilih jawaban yang mana? D. Yang bisa langsung ya. A A. bisa. Kemudian apa lagi? D. Ya. Jadi ini kan terdapat beberapa kunci jawaban ya dari soal ini ya. Kejahatan adalah ya, berarti bisa juga ya terjadi secara merata pada berbagai kelas sosial. Ya memang bisa gitu ya. Jadi nanti usahakan pertanyaannya itu lebih bersifat spesifik ya apabila kita menanyakan suatu definisi tertentu. Ya. Kemudian untuk opsi misalkan yang B ya, lebih sering muncul pada golongan orang yang miskin. Berarti juga bisa betul ya. Rata-rata suatu kejahatan apabila dia terkait materi ya itu nanti buka sendiri bisa terkait biasanya karena faktor ekonomi gitu ya. Kemudian yang C lebih sering muncul pada kelompok masyarakat menengah ya sampai kaya. Salah apa benar ini? Agak terlalu jauh ya. Bisa benar. Ya, bisa benar juga. Nah, makanya memang untuk menyusun soal MCQ ini kita memang apa ya benar-benar lebih teliti ya. Jangan sampai memang jawaban dari yang kita berikan itu bisa banyak yang benar gitu ya. Sebisa mungkin hanya satu yang benar. Kemudian yang ketiga, di sini muncul istilah yang absolut. Ya, artinya di sini yang absolut yang mana Bapak Ibu? CD. Ya, CD. Betul. Tadi ada tidak pernah, ya misalkan selalu, sering, gitu ya. Nah, itu tidak memunculkan opsi jawaban dengan kata-kata tersebut. Kemudian ini contoh jawaban benar yang panjang, tetapi ini memang untuk sebetulnya B dan C ya. B dan C ini jaraknya tidak terlalu banyak ya. Jadi boleh yang terlalu berbeda banget itu kan misalkan A ya, A sama D. Kan berbeda dengan kuncinya itu yang C misalkan ya. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu menyusun opsi jawaban, usahakan kalau
panjangnya mau misalkan 3 kalimat sampai maaf 3 sampai 4 kata, berarti A sampai E itu 3 sampai 4 kata semua, ya. Jadi yang terendah 3, yang terpanjangnya 4 misalkan. Ya, jadi kalau ini kan ada yang hanya 3, tetapi ada yang panjang banget. Nggih, ada lagi mungkin nanti 1 misalkan yang hanya 1 kata, gitu kan terlalu apa, terlalu jeglek gitu. Jadi mungkin, saya jadi ingat waktu waktu dulu saya kecil ya, saya juga, merasa berarti jawaban yang benar itu yang paling panjang gitu ya. Padahal sebetulnya belum tentu. Tuh, jadi sebisa mungkin kita memilih, memberikan opsi jawaban itu panjang pendeknya itu seragam. Kemudian, contoh penggunaan kata yang salah lagi, yaitu pengulangan kata dari stem cell. Stem cell tadi adalah narasi nggih Bapak Ibu, narasi. Ya, narasi vignette ya ke opsi jawaban. Contohnya di sini mungkin Bapak Ibu bisa menemukan ya yang C ini yang digaris bawahi derealisasi ya berarti mengambil stem cell yang mana Bapak Ibu? Yang mirip. Jadi mengulang kata dari stem cell itu stem cell-nya yang kata-kata Tidak yang bagian nyata. mana? Ya, betul, tidak nyata. Oke. Sebentar ini Bapak siapa? Armet. Oh, Bapak Armet. Nggih, Bu. Oh ya. Oke. Ya, betul ya. Jadi sebisa mungkin kita pilihan jawabannya itu kata-katanya tidak masuk ya, tidak masuk di narasi dari vignette-nya. Kemudian konvergensi soal. Nah, konvergensi soal di sini ya Bapak Ibu untuk jawaban yang benar ya mengandung komponen-komponen yang paling sering muncul ya pada pilihan jawaban. Ya, bisa ditemukan, Bapak Ibu sudah bisa menemukan? Yang mengalami apa pengulangan ya jawaban yang benar mengandung komponen-komponen yang paling sering muncul. Yang C. Yang C. Alasannya Yang B. Pengulangan soal. iya. Diurutin semuanya, diurutin Yang D. semuanya. Semuanya aja yuk. Ayo ABC DE terus kabeh yuk. Mumet ya Niki ya. Yang B. Ya, jadi misalkan ya kita tidak sebentar, saya cermati ada kata-kata yang benar. Nah, ini sebetulnya yang paling berbeda itu yang A, Bapak Ibu. Di mana sih bedanya? Kalau yang opsi B dan C itu mengandung kata kationik. Yang D sama E mengandung kata tidak bermuatan. Ya, sehingga yang paling berbeda sendiri itu yang anionik. Ya, kalau yang kata belakang yaitu membran saraf semuanya kan ada. Yang berbeda tadi hanya yang tulisan dalam dan luar gitu ya. Ya. Terus yang masalah dalam luar ini tidak bermuatan. Ya, nah ini termasuk memang soal-soal yang butuh pemikiran ya Bapak Ibu ya.
Ya, jadi kategori soal yang rumit ya. Jadi Pak Ibu nanti kalau membuat soal nanti lebih mudah gitu ya, jangan terlalu sulit. Kemudian opsi jawaban panjang, rumit dan kompleks. Ya, kan kasihan kalau misalkan siswa itu jawabannya kok panjang banget gini ya. Ya, ini juga tidak pas. Ya, ini malah seperti narasi vignette. Ya. Nah, ini tidak boleh. Kemudian opsi jawaban angka yang tidak urut. Ya, kurang dari 20 ya. Gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil diskusi sampai sejauh ini sudah diuraikan secara panjang lebar. Monggo silahkan sambil Mbak. Ya, Dr. Ika kalau ini biar- mudah ya Bapak Ibu, Ya. kan sudah biasa. Nah, ini sulit nih Ki. Biasanya lama. Mungkin nggak bisa 1 menit ya untuk waktu mengerjakan, mungkin butuh waktu yang lama. Idealnya kalau untuk menjawab soal MCQ itu 1 soal 1 menit. Ya, kalau ini sudah jelas nggih, bukan salah satu di atas. Kemudian yang ini, kalau yang ini tadi kan nggak urutnya itu karena yang ini ya Bapak Ibu, harusnya 90% itu yang di E. Kemudian kalau ini opsi jawaban unsur frekuensi kejadian, multi interpretasi. Ya, karena kita menggunakan kata-kata ini biasanya, sering ya, itu enggak jawaban yang enggak pasti ya. Jadi kalau kita menanyakan frekuensi kejadian, ya kita tinggal nuliskan. Kalau dalam bentuk prosentase, ya prosentase semua. Ya, misalkan nih penderita obesitas berat dewasa muda, ya berapakah frekuensi kejadian penderita obesitas berat dewasa muda gitu ya. Berarti kalau kita pengennya frekuensi ya, kita tulis kalau dalam persentase ya persentase semua. Tapi kalau nanti dalam bentuk kali ya, misalkan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya semuanya seragam. Kalau ini tadi kan beda-beda ya, biasanya berespon ya, kemudian sering gitu. Jadi jawabannya aja nggak yakin ini ya. Jadi bukan menunjukkan suatu frekuensi kejadian. Gitu. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita mulai masuk ke sesi diskusi, nggih. Monggo kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, kemudian bisa mungkin sharing juga terkait bagaimanakah penilaian ya di SMA 3. Nah, yang menarik yang ini Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau ujian itu sudah memakai sistem ini belum? Sistem apa ya? Aplikasinya apa? SS. ESS. Spesial sambal. Moga Smart School. Oh, nggih. Nah, menika anu mboten. Misalkan ada soal yang sifatnya itu pilihan ganda, nggih, kan tidak ada tulisan A B C D E. Biasanya namun balet gitu ya, kita pilih yang mana gitu kan. Nah, jawabannya juga diacak mboten, Bu? Posisi. Kalau MSS tidak, Bu. Tapi kalau yang CBT Muga itu diacak. Oh, nggih. Jadi yang pakai ya, yang pakai istilahnya perangkat yang ngoreksi si sistem ya. Iya. Yeah. Nggih. Nah, kalau nanti di sistem itu diacak, Bapak Ibu, akan lebih bagus yang khusus yang ini, opsi jawaban angka itu dibuat harus urut. Ya, jadi nanti bisa disetting.
Ya, tetap kita berpedoman dari angka paling kecil ya menuju angka paling besar. Ya, jadi yang khusus soal nomor ini berarti nanti jawabannya tidak diacak. Kan kalau diacak itu nanti satu mahasiswa dengan tergantung sistem ya. Misalkan biasanya sih 10 kali ya, 10 acakan untuk susunan dari soal maupun opsi jawabannya. Jadi bisa sampai 10 tipe misalkan. Ya. Harapannya apa sih? Jadi kalau kita bayangkan kalau kondisi tatap muka, kemudian kita menggunakan ujian itu CBT ya di komputer. Jadi saya dan sebelah saya, meskipun soalnya itu sama, tetapi untuk nomor-nomornya akan berbeda. Nah, itu namanya sistem acak. Ya, biasanya sekitar 10 ya, 10 tipe. Kalau di kedokteran seperti itu. Jadi dengan sebelahnya itu berbeda-beda. Ya, sehingga nanti harapannya itu tetap lebih objektif ya, tidak saling contek-menyontek. Nih, gitu nggih penjelasan tambahan tadi. Ya, monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, sudah pointernya saya matikan dulu. Kalian nyambung untuk hari kedua besok nggih Mbak Ika, Bapak Ibu, Oke. kami mohon ada yang presentasi tentang soalnya, nanti kita bareng-bareng untuk kita saling mengevaluasi gitu nggih Mbak Ika. Jadi besok kita akan prakteknya. Jadi ini ceritanya hari ini tentang teorinya. Bapak Ibu semoga bisa memahami, bisa mengambil manfaat.